Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Rido. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Jadi ada kabar yang kurang menggembirakan untuk kita semua fans timnas Indonesia, di mana timnas U23 kita gagal melaju ke putaran final Piala Asia U23 setelah semalam ditumbangkan oleh Korea dengan skor 1-0. Jadi predikat kita 4 besar Asia itu sudah runtuh, dan ya untuk kali ini kita tidak lolos ke putaran final teman-teman. Padahal sebelumnya kita sampai ya semifinal. Dan netizen banyak yang kecewa, supporter banyak yang kecewa dan meminta Gerald Vandenberg untuk dipecat. Dan ya semua menilai bahwa Gerald Vandenberg tidak lebih baik daripada pelatih sebelumnya, khususnya untuk U23. Dan seperti apa tanggapan dari netizen soal kekalahan timnas U23? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Timnas Indonesia U23 kalah tinggi nih sama pemain Korea. Jelas, babak pertama timnas tertinggal 0-1 lihat permainan agresif dari Korea Selatan. Mereka menyerang melalui sisi kanan yang berhasil dieksekusi dengan baik dan menjebol gawang Cahya Supriyadi. Klik bio gue untuk nonton di babak kedua. Garuda Muda tertinggal 0-1 karena kebobolan dari aksi Wang Doyun di menit ke-6. Indonesia memberikan perlawanan, tapi kembali lagi dari gestur tubuh pemain Korea yang tinggi-tinggi nampaknya membuat Garuda Muda kesulitan. Umpan Arjuna untuk Arkan Fikri juga berakhir sia-sia. Sayang banget sundulannya melenceng ke pinggir lapangan. Babak pertama timnas U23 tertinggal 0-1. Ayo Garuda Muda, masih ada harapan. Jadi kita ini sebenarnya ekspektasinya terlalu tinggi ke timnas U23 yang sekarang dilatih sama Gerald Vandenberg. Karena kita terbiasa dengan timnas U23 yang sebelumnya, di mana permainannya enak ditonton, dan kalau kita lihat setiap pertandingan itu progresnya ada dan kita sampai semifinal. Nah, di U23 kali ini sepertinya sudah bisa diprediksi ya dari awal bahwa kita akan gagal lolos, di mana kita hanya mampu bermain imbang lawan Laos yang sebenarnya secara peringkat mereka ada di bawah, dan harusnya Laos ini menjadi tempat di mana kita mendulang poin dari mereka. Nah, di pertandingan kedua kita menang 5-0, oke. Dan di pertandingan ketiga justru kita kalah dari Korea Selatan. Padahal di laga penentuan ini kita butuh kemenangan, dan Korea tahu Indonesia butuh gol untuk bisa menyamakan kedudukan atau setidaknya menang. Jadi mereka dia mau tidak mau bermain parkir bis saja. Solid mereka punya lini belakang. Iya kan? Jadi ya untuk Gerald Vandenberg saya pikir ya harus diganti lah, karena tidak mampu untuk bawa timnas Indonesia keluar dari kualifikasi ke putaran final. Yang ngapain dipertahankan? Harus diganti lah, cari pelatih yang lebih baik, banyak kok. Iya kan? Karena tidak bisa memanfaatkan ya sumber daya yang ada. Dan inilah kita masih mau bilang bahwa kita tidak butuh pemain-pemain diaspora yang bermain di luar, ya agak sangat-sangat sulit begitu. Karena bagaimanapun juga untuk mau maju ya butuh mereka. Secara skill, pengalaman, taktik mereka lebih unggul ya kan daripada sore nih pemain-pemain kita. Dan teman-teman bisa lihat di sini bagaimana pemain-pemain kita ketika menghadapi tim-tim kuat seperti Korea Selatan. Kita tidak bisa buat apa-apa, tidak bisa. Masyarakat Malaysia langsung mengejek hasil seri yang tercipta antara Timnas Indonesia versus Timnas Lebanon dalam laga FIFA Matchday. Mereka pun pamer hasil laga uji coba menghadapi lawan yang sama. Sepanjang pertandingan, Timnas Indonesia mendominasi penguasaan bola dan mengkreasi hingga 9 peluang. Sayangnya, tidak ada satupun yang mengarah ke gawang sehingga gol urung tercipta. Seketika, hasil itu disambut oleh masyarakat Malaysia. Mereka meledek ketidakmampuan Timnas Indonesia mengalahkan Lebanon, tim yang disikat Harimau Malaya pada laga uji coba setahun lalu. Tutor menang dengan Lebanon dalam friendly match, tambah pemain mayoritas Liga Malaysia, tambah harga pasaran rendah, tambah bersikap humble rendah hati, tulis sebuah. Tapi kan mereka itu sama juga kayak Indonesia ya. 9-2, maksudnya 9 naturalisasi, 2 pemain lokal. Pemain lokal yang diandalkan siapa? Arif Aiman dengan Giver kan. Selebihnya itu pemain naturalisasi semua. Jadi menurut saya mereka tidak jauh lebih baik dari kita. Kalau mereka iri, ya wajar karena kita lebih bagus ya kan. Kalau mereka bilang kita tidak bisa kasih kalah Lebanon, ya memangnya semua pertandingan harus menang? Tidak juga, jadi santai saja. Bagaimana Sinteyong membuat sejarah di Piala Asia U23 2024? Di bawah asuhan Gerald Vandenberg, kita telah gagal tembus ke Piala Asia U23. Bahkan sebelum ajang sebenarnya dimulai, namun kita pernah cetak sejarah. Sebagai tim debutan, Garuda Muda di bawah asuhan Sinteyong bangkit setelah kalah dari Qatar 2-0.
Mereka meraih kemenangan krusial atas Australia 1-0 dan Yordania 4-1. Hasil ini membawa Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup A, melampaui ekspektasi. Di perempat final, membuat sejarah dengan mengalahkan raksasa Korea Selatan. Pertandingan berakhir imbang 2-2 dengan 2 gol Rafael Struijk. Indonesia menang 11-10 lewat adu penalti yang dramatis, memastikan tempat di semifinal dan menjadi momen bersejarah. Perjuangan harus terhenti di semifinal setelah kalah 0-2 dari Uzbekistan. Meski kalah, mereka kembali berjuang di perebutan tempat ketiga, namun harus mengakui keunggulan Irak 2-1. Meskipun finish di posisi keempat, pencapaian ini luar biasa. Namun, cerita itu kini tinggal kenangan, perjuangan kita kembali ke sana telah gagal. Kalaupun kita lolos ke Piala Asia U23, kita tidak akan bisa mengulang kesuksesan yang sama ketika masih dilatih sama STY. Saya yakin, 100% yakin, saya yakin-yakinnya kita akan gagal di babak penyisihan grup. Toh permainannya begitu-begitu saja. Tidak ada yang berlebihan dari permainannya Gerald van den Berg, strateginya Gerald van den Berg ini. Tidak ada. Jadi ya menurut saya ketika kita gagal seperti ini ya harus diganti gitu kan. Karena tidak lebih bagus dari pelatih sebelumnya. Pelatih sebelumnya tuh dia tahu bagaimana pemain-pemain ini. Karena apa? Pemain-pemain yang dia bawa itu pemain-pemain yang bermain di senior. Jadi ketika mereka dipakai di kelompok umur U23, mereka sudah bagus itu. Jadi kita lihat hasilnya waktu itu jauh lebih bagus dan enak ditonton. U23 yang sekarang jauh dari kata memuaskan. Jadi seandainya tadi malam pun kita menang lawan Korea Selatan dan kita lolos ke putaran final, kita tidak akan bisa keluar dari babak penyisihan grup. Kita akan menjadi tim yang akan keluar di babak penyisihan grup. Tidak akan sampai kita ke semifinal mengulang kesuksesan yang sama. Tidak akan. Karena ya permainannya Gerald van den Berg begitu saja. Ya kalau kita bilang kita bermain bagus dan kita tidak mampu mencetak gol, ya ngapain? Ya kan? Percuma kan main bagus tapi tidak cetak gol. Kita create peluang tapi tidak mampu untuk masukkan bola ke gawang, kan percuma juga. Jadi ya back to the laptop, gantilah pelatihnya. Masih banyak pelatih yang bagus untuk kelompok umur ini, masih banyak. Mimpi Garuda Muda hancur. Timnas Indonesia U23 tumbang lawan Korea, gagal ke Piala Asia 2026. Harapan Timnas Indonesia U23 buat tembus Piala Asia resmi kandas setelah kalah tipis 0-1 dari Korea Selatan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo 9 September malam ini. Gol cepat Hwang Do-yoon di menit ke-6 jadi pembeda. Meski Garuda Muda udah coba mati-matian ngegas lewat peluang Hoki Caraka, Raihan Hanan sampai Rahmat Arjuna, sayangnya penyelesaian akhir masih angin-anginan, bikin skor nggak berubah sampai peluit panjang. Tonton pertandingan seru lainnya, klik link di bio. Dengan hasil ini Indonesia harus puas finish runner-up grup J dengan 4 poin, tapi nggak cukup buat masuk jalur 4 runner-up terbaik. Sakitnya double karena sebenarnya Cahya Supriyadi tampil dewa banget dengan 9 kali penyelamatan. Tapi apa daya, satu kelengan bikin Garuda Muda kehilangan tiket impian ke Piala Asia U23 2026. Tapi yang bikin kita semua kaget itu ada mantan asistennya Sintayong di timnas Korea Selatan U23 ini. Itu yang keren. Artinya apa? Dulu orang yang sebenarnya membawa sepak bola kita itu lebih bagus, maju, justru sekarang jadi lawannya kita gitu. Iya kan? Padahal dulu kita ketemu Korea Selatan tidak ada apa-apanya. Mulai dari U17-nya, U23-nya. Nah sekarang kita jadi ayam sayur di kandang sendiri. Aduh, kecewa lah netizen itu, kecewa lah semua supporter. Kok bisa seperti ini gitu kan? Kenapa bisa? Padahal kita nih edisi sebelumnya 2024 itu kita semifinalis loh. Kok kenapa kita sekarang tidak lolos gitu? Jadi bahan bulian gitu kan. Artinya kita tidak lebih baik dari Thailand, dari Vietnam. Ya mereka lolos, kita yang katanya king, ya kan U23-nya tidak lolos. Cuma gantilah pelatihnya. Makan tuh Total Football, makan tuh pelatih Belanda ya. Alah, mana yang banyak bacot waktu dulu mau U23, mau senior yang main, yang katanya coba challenge Nathan gak dimainin apalah itu tuh yang banyak bacot dulu, mana kok sekarang gak muncul. Jujur-jujuran aja ya, gua tanya sama kalian, mending nonton ini atau mending nonton King Polo? Kalau kata gua sih mending nonton King Polo ya, gua lebih terhibur nonton King Polo main di Tarkam. Alah, apa ini shot on target 0. Akhirnya kan jadi bahan olok-olokan itu. Timnas U23 Indonesia tak lolos Piala Asia. Kalau tahun kemarin bisa menembus semifinal bersama Shin Tae-yong, namun kini jangankan ke semifinal, lolos Piala Asia pun tidak.
Timnas Indonesia di tangan pelatih Gerald Van den Burg hanya mampu bermain di fase grup saja. Imbang melawan Laos, menang melawan Makau dan babak belur atas Korea Selatan menjadi sebuah capaian buruk Timnas U23 dalam turnamen ini. Artinya apa? Artinya kita butuh pemain-pemain yang bermain di luar atau pemain-pemain diaspora. Kita butuh mereka. Karena secara skill mereka lebih oke, kualitasnya lebih oke. Kalau kualitasnya kita punya pemain lokal sudah sama seperti mereka, bolehlah kita pakai lokal semua, mau mengembangkan mereka ya boleh, ya kan. Tapi kalau standarnya itu masih SNI, standar nasional Indonesia, belum bisa. Apalagi level-level Asia itu belum bisa. Dan terbukti kan kita tidak lolos ke Piala Asia. Terbukti sekarang, ya kan? Sekarang sudah terbukti. Artinya kita membutuhkan mereka untuk dikolaborasikan. Begitu sebenarnya. Mungkin pemain-pemain lokal ini mungkin mereka hanya levelnya AFF saja. Karena mungkin ya secara mental mungkin ya ketemu negara-negara yang lemah. Tapi kalau ketemu negara-negara yang kuat seperti ini ya kita tidak bisa buat apa. Itu fakta sebenarnya harus bisa diterima itu. Gagal ke Piala Asia U23 meski status sebagai semifinalis di edisi sebelumnya, Pak Erick Thohir harus bertanggung jawab. Ia membawa pelatih asal Belanda yang katanya menaikkan level timnas Indonesia dari pelatih sebelumnya yang berasal dari Korea Selatan. Tapi faktanya kita gagal di Piala AFF dan malam ini kita gagal lolos ke Piala Asia U23. Ini benar-benar mengecewakan. Ditambah dari rekap hasil 8 pertandingan timnas Indonesia U23 bersama Coach Gerald Van den Burg, benar-benar jauh dari harapan. Apakah ini yang dimaksud oleh Pak Erick Thohir? Menaikkan level timnas Indonesia U23 dari pelatih sebelumnya itu Coach Sintayong? Yaps, inilah akibat telah menghancurkan pondasi selama 5 tahun yang udah dibangun oleh Coach Sintayong dengan alih-alih menaikkan level dari timnas Indonesia. Dan faktanya adalah Coach Sintayong masih pelatih terbaik khususnya untuk skuad timnas Indonesia U23. Setuju. Karena telah berhasil membuat sejarah baru tahun lalu, membawa skuad Garuda Muda lolos ke 4 besar Piala Asia U23. So jadi kami tunggu pertanggungjawabannya dan penjelasannya atas pencapaian yang luar biasa untuk timnas. Tapi kalau yang saya lihat di media, Pak Erick Thohir bilang kita kalah terhormat. Ini bukan soal kalah terhormatnya, tapi kita gagal ke Piala Asia, itu yang menjadi persoalannya. Kalau soal kalah menang itu hal biasa, tapi ini sekarang soal gagalnya. Ya kan, kita ini menang hanya di tim-tim yang lemah. Kita di AFF apa? Kita bantai Laos 8-0, kan tidak ada gunanya. Itu lawan Laos ya secara peringkat. Sorry, bukan Laos, tapi Brunei Darussalam di AFF kita bantai mereka 8-0 ya, mereka anak sekolah itu, anak mahasiswa yang datang main bola di sini. Iya kan? Kita menang lawan Makau 5-0. Aduh, Makau itu jauh di bawahnya kita, makanya kita bisa menang lawan mereka. Iya kan? Laos saja kita tidak bisa kasih tumbang mereka, padahal kita main di hadapan pendukung sendiri, ya kan? Kita penguasaan bolanya oke, tapi kita tidak mampu menang. Ya, jadi menurut saya kita gagal dan harus diganti gitu kan. Memang harus diganti, tidak ada cerita lain, tidak ada pilihan lain. Kalau bilang mau menaikkan level, harusnya ya jangan rubah fondasi yang sudah dibangun gitu kan. Harusnya pemain-pemain yang sudah ada ini ditambah lagi dengan pemain-pemain diaspora, itu baru menaikkan level. Kalau ini mah bukan menaikkan level ini. Buat mereka jadi pemain standar saja gitu. Ini aduh bagaimana ini? Ternyata lolos ke Piala Asia itu nggak semudah seperti congornya pundit di podcast-podcast. Jangankan sampai ke semifinal, lolos aja berat. Apakah Gerald Van den Burg salah? Apakah pemain salah? Ya enggak, mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Yang salah adalah para pundit-pundit yang meremehkan prestasi sampai semifinal di ajang Piala Asia sebelumnya hanya karena nggak bisa juara AFF. Nah sekarang yang ada apa? Piala AFF nggak dapat, prestasi di Asianya macet. Kalau udah begini yang rugi siapa? Ya seluruh rakyat Indonesia, semuanya patah hati. Terus pundit-pundit jembet itu besok bagaimana? Ya muncul lagi di podcast dengan teori-teori barunya. Sama kayak dukun yang ramalannya nggak pernah bener, tapi herannya masih tetap laris. Lah terus federasi bagaimana? Ya besok federasi cari alasan lagi. Proses, evaluasi, sabar nanti kalau proses evaluasi, percaya sini, percaya sana, bosan lah. Ini sudah 2025, ini kita tidak percaya proses. Artinya kita sekarang maunya itu hasil gitu. Karena sebenarnya prosesnya sudah selesai di STY. Harusnya sekarang kita petik hasilnya. Karena kan waktu itu Exco PSSI bilang ini tim kepelatihan terbaik. Terbaik apanya? Buktinya ini terbaik. Kita gagal di AFF. Piala Asia juga kita babak belur ya. Inilah terbaiknya kan. Terbaiknya ini sudah. Sekarang kita petik hasilnya. Dan ya sudah, kita gagal. Dan siapa yang harus bertanggung jawab ya? Pak Erick Thohir, silakan diganti itu.
Gerald Van den Berg-nya. Silakan diganti. Katanya pelatih dari Belanda pelatih terbaik, nggak lolos Piala Asia U23. Katanya pelatih Belanda juara UCL, kok nggak bisa menang lawan Korea? Kata pengamat-pengamat so tahu Sintayong cuman bisa parkir bus. Kok Sintayong bisa semifinal Piala Asia, bisa lolos Piala Asia? Tapi pelatih yang nggak parkir bus, yang main total football, kok malah nggak lolos Piala Asia? Kok malah main confused football? Katanya timnas sekarang udah main menyerang, udah main 4 back, kok nggak lolos Piala Asia? Katanya timnas sekarang itu komunikasi pelatih dan pemain udah lancar, udah sama bahasanya, kok nggak lolos Piala Asia? Berarti semua itu cuma omong kosong. Itulah akibat meremehkan pelatih Korea Selatan. Bukan. Mungkin Gerald Van den Berg itu kurang hoki, teman-teman. Gerald Van den Berg ini kurang hoki karena waktu kita lolos ke semifinal dan kita bisa kasih kalah Australia 1-0, Yordania 4-0, Korea Selatan kita imbang 2-2 dan akhirnya kita menang adu jotos, adu penalti, dan selanjutnya kita masuk 4 besar. Ada pengamat yang bilang kita itu karena hoki gitu ya. Indonesia menang itu karena Sintayong hoki. Artinya sekarang pelatih yang sekarang tuh tidak hoki, sial dia. Ya kan, tidak hoki. Kalau Sintayong waktu itu dia hoki, maka sekarang pelatih yang sekarang ini benar-benar sial. Karena apa? Di AFF gagal, ya kan? Di Piala Asia juga gagal. Artinya apa? Sial memang. Dan yang sial seperti ini harus diganti dengan yang lebih hoki lagi, gitu kan? Jadi hokinya harus diganti, gitu. Karena tidak sehoki STY gitu. Ya syukurlah STY itu hoki sampai semifinal kan, daripada yang ini gagal di semua kompetisi yang kita ikuti, turnamen yang Indonesia ikut gagal semua ya. Mau tidak mau, suka tidak suka ya harus dipecat. Karena apa? Sial. Bawa kesialan untuk timnas. Begitu maksudnya. Kita tidak mampu lolos kayak yang seperti kita harapkan lah gitu. Karena kan kita punya cerita manis, sejarah yang bagus, di mana kita tim debutan sampai semifinal itu kan luar biasa. Sedangkan di negara-negara tetangga kita, Thailandnya, Vietnamnya, Singapura, Malaysia, Filipina, segala macam tidak lolos sampai semifinal. Nah, Indonesia sampai semifinal. Sekarang apa? Jangankan semifinal, lolos ke putaran final saja tidak. Dan kalaupun kita misalkan tadi malam menang dan kita lolos ke putaran final, kita tidak akan lolos dari babak penyisihan grup, yakin itu. Yakin. Jadi artinya apa? Kesimpulannya apa? Setelah kita gagal dan setelah ganti pelatih yang katanya parkir bis, yang bermain lebih defensif, dan semua orang Indonesia bilang harus diganti STY dan ganti pelatih dari Belanda karena secara komunikasi itu sama, itu yang pertama, ya kan? Yang kedua, secara taktikal juga lebih modern, lebih total football, lebih menyerang daripada STY yang katanya taktiknya itu kuno. Kita hanya cenderung bertahan dan mengandalkan serangan balik. Tapi semua punya plus minus. Kita bertahan, kita menang sampai semifinal dan kita sampai lolos ke ronde keempat. Dan ini kita gagal di semua ajang. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka harus dipecat. Kenapa? Kalau ada yang bilang dulu STY itu hoki, maka pelatih yang sekarang sial. Jadi harus diganti. Kesimpulannya setelah kita gagal ya pelatih harus diganti, dipecat kata kasarnya. Harus diganti. Tidak ada lagi alasan harus dipertahankan, tunggu ini, tunggu itu. Tidak ada. Karena prosesnya itu sudah habis di Sintayong. Sekarang kita tinggal bagaimana petik hasilnya. Harusnya seperti itu. Ya kita tunggu saja beritanya yang resmi dari PSSI seperti apa. Apakah Gerald dipecat atau Gerald dipertahankan? Kalau dipertahankan ya wassalam, selamat tinggal U23 lagi. Tidak akan ada itu. Kita mau ikut turnamen dan juara lagi, jangan pernah berpikir. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar emosi dari netizen Indonesia, dan seperti apa tanggapan kalian silahkan tulis kolom komentar. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.